Kedatangan inner monitor cantik dari brand Zeles yaitu Bluetooth Beast yang dikenal membawa kemakmuran dan kekayaan. Apakah inner monitor ini suaranya juga akan membawa keberuntungan? Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Soundik bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu dari portable ataupun desktop audio. Berbicara soal brand satu ini adalah brand yang sangat inovatif dan selalu membawa tema mythical beast di setiap line-up-nya. Tidak terlepas dari Bluetooth Beast ini yang memiliki konfigurasi yang unik, satu bone conduction driver, satu buah square planar driver, dan sebuah balance armatur. Jadi 3-brit di inner monitor satu ini. Dimana konfigurasinya ini bassnya dihandle oleh bone conduction drivernya, lalu sisa range-nya dihandle oleh balance armaturnya, dan sebuah full range SPD. Dan juga inner monitor ini memiliki kabel yang dual pin 0,78 mm yang detachable, dan it's a good news untuk kalian yang punya banyak koleksi kabel. Selain itu juga inner monitor ini juga memberikan dua pilihan warna yang bisa kalian pilih, yaitu berwarna biru ataupun berwarna orange. Dengan sensitivitas 108 dB dan juga impedance 8 ohm. Dan kita mau thanks berat untuk HiFiGo sebagai sponsor video review kali ini. Link pembelian saya taruh kolom deskripsi di bawah, kalian bisa cek aja langsung. Dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Selain kita bahas packaging dari Bluetooth Beast ini, untuk packagingnya sendiri pernah kita bahas pada video terpisah, kalian bisa cek aja di link di atas untuk tahu bagaimana sensasi unboxingnya. Kalau berbicara soal kelengkapan sendiri, Bluetooth Beast ini bisa dikategorikan lengkap, di mana dia memberikan inner monitor, lalu case, kabel, manual, dan juga cleaning toolkit. Dan tidak lupa ada sebuah Bluetooth Beast emblem, serta AirTips yang nggak pelit, ada 6 pasang juga diberikan di inner monitor satu ini. Untuk sensasi unboxingnya sendiri mengesankan seperti biasa, seperti line-up Zeles lainnya mengesankan untuk sensasi unboxingnya. Dan secara umum kami berikan skor A solid untuk packaging dari inner monitor satu ini. Mengesankan. Selain kita bahas build quality dari inner monitor satu ini. Oke, build sendiri dari inner monitor satu ini dia berbahan medical grade resin dengan housing sedikit translucent, tapi bisa dikategorikan hampir pekat sih. Yang agak sedikit translucent kalian bisa lihat di sini ya. Tapi memang kategori pekat sih ini. Dan terdapat satu fan hole ya di inner monitor satu ini dekat tupinnya di sini. Yes, kalian bisa lihat ada satu fan hole di sini dengan bahan nozzle yang juga berbahan resin berwarna hitam seperti ini. Dengan nozzle yang bisa dikategorikan cukup lurus ya, dengan diameter kita akan ukur sama-sama di sini biar mengetahui dengan pasti. Sekitar 6,1 ya, bisa dikategorikan 6 mm ya. Plus minus soalnya itu 1 mm. Nozzle-nya ini bisa dikategorikan nozzle yang sedang dan sudah ada lipsnya seperti ini. Sedangkan untuk bagian faceplate-nya kalian bisa lihat di sini dia memiliki faceplate yang berbahan resin juga dengan finishing resin transparan seperti ini, dan warna base hitam dan perbaikan gold foil berwarna orange seperti ini juga. Dan ada tulisan Zeles yang sama kiri dan kanannya berwarna emas, memberikan kesan majestic look banget di inner monitor satu ini. Somehow saya suka banget sih desainnya, keren banget, warna hitam, gold, dan juga orange. Perpaduan yang sangat menarik. Untuk kabelnya sendiri adalah kabel dual pin 0,78 mm, yes, dual pin detachable yang tentu saja akan sangat memudahkan kita untuk mengganti-ganti kabel ya. Dan terdapat air hook yang preform seperti ini, transparan. Lalu kalau kita lihat ke bagian bawah, kabelnya ini seperti ini, berbahan 5N Cooper silver plated ya. Dan chin slider dan splitternya juga berbahan aluminium di sini ya. Dengan bagian bawahnya kabelnya 4 wires, braided. Dan bisa dikategorikan agak sedikit kaku untuk kabelnya ya. Lalu kalau bagian jacknya adalah jack 3,5 straight plug, tapi ada opsi juga untuk 4,4-nya, jadi kalian bisa pilih aja pada saat mau beli. Itu mau pilih 3,5 ataupun 4,4 mm. Jadi itu opsi untuk kalian. Untuk build quality dari inner monitor satu ini kami memberikan skor B solid. Ya, bicara soal housingnya biasa aja dan juga kabelnya biasa aja, tapi desainnya saya suka banget. Setelah kita bahas fitting dari inner monitor satu ini, berbicara soal fittingnya, housingnya sendiri dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan sedang, yang agak menggendut di bagian tengahnya. Untuk ergonomisnya mungkin bukan yang super ergonomis banget kalau kita lihat dari bentuknya ya, tapi nggak ada sudut-sudut tajam ataupun fin yang aneh-aneh. Untuk bobotnya sendiri bisa dikategorikan cukup ringan, baik itu housing ataupun kabelnya.
Untuk tipe pemakaian sendiri adalah over ear regular fit seperti ini. Dan disclaimer di sini kita menggunakan ear tips bawaan dengan size M-nya ya, silikon ear tips dengan size M-nya. Untuk kekedapan dan grip, digoyang-goyang gini pun tidak terkesan loose sama sekali, tidak terkesan longgar sama sekali. Walaupun saya tidak tadi menyampaikan bahwa ini memang bukan yang ergonomis banget, karena secara bentuk memang bukan yang ergonomis banget, tapi somehow grip dan kekedapannya sangat baik. Dan inner monitor ini memang secara fittingnya cukup snug ya, walaupun bukan yang terergonomis, tapi cukup snug inner monitor satu ini. Dan versatile untuk semua jenis telinga menurut saya. Dan tentu saja untuk pemakaian atau skenario saya sendiri tidak ada masalah yang berarti. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk fitting dari inner monitor satu ini. Dia memiliki fitting yang cukup unik, tapi somehow it works di inner monitor satu ini. Selain kita bahas sound quality dari inner monitor satu ini, arah suara dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan warm, rada U-shape dikit, main di bagian sub bass dan juga presence region-nya. Kalau berbicara soal di drive menggunakan smartphone, saya rasa bisa nyanyi ya, tapi kalau mau lebih maksimal kalian bisa gunakan dongle ataupun DAP lebih baik. Untuk selera saya sendiri, disclaimer untuk kalian, selera saya sendiri adalah selera suara neutral warm. Oke, berbicara soal suara, bass dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan cukup fun dan unik. Ada sedikit getaran-getaran bone conduction-nya. Tapi saya mention sekali lagi di sini sedikit ya. Jadi bukan kalian bisa merasakan getaran-getaran yang sangat teraso banget itu, enggak ya. Jadi sedikit aja getaran-getarannya. Untuk teksturnya ini memang sedikit berbeda dari dynamic driver, tidak terlalu neutral ya. Tapi nice decay, impact-nya juga nice di sini dengan punch yang cukup dalam. Rumble-nya sih terasa banget di sini ya, mungkin thanks to the bone conduction driver yang memberikan kesan rumble yang lebih terasa. Kalau kuantitas sih bisa dikategorikan cukup fun dan unik bassnya, tapi dalam konteks yang terkontrol kuantitasnya. Kalau kualitasnya di sini speednya oke sih, cukup bersih juga dan tentunya tidak bleber-bleber klap. Ranah bass set sih harusnya masih masuk, bisa merasakan bass yang cukup unik dari inner monitor satu ini. Bone conduction-nya ada getaran-getaran tipis dan inner monitor ini memberikan sensasi yang berbeda lah. Jadi memang inner monitor satu ini memberikan kesan bone conduction yang lebih proper daripada wireless bone conduction full range dari Iko yang pernah saya review sebelumnya. Jadi itu sedikit mention aja untuk kalian. Untuk bagian mid-nya ini posisinya cukup pas dan terasa sedikit tebal dengan male vokal yang cukup basah dan bodinya pas banget menurut saya. Dinamikanya juga cukup oke di inner monitor satu ini. Artikulasinya agak unik dan emosinya yang terasa luas di inner monitor satu ini. Presentasi male vokalnya ini somehow cukup oke dan memuaskan di inner monitor satu ini. Berbicara soal female vokalnya, dia memiliki posisi yang cukup pas, tidak terlalu maju ataupun mundur di inner monitor satu ini. Terkesan cukup lepas dan somehow bisa agak sedikit nyerang sih, jadi itu perlu kalian perhatikan. Dengan artikulasi yang jelas dan sedikit unik juga, dan sedikit kurang emosinya. Dinamikanya somehow juga oke di inner monitor satu ini. Female-nya ini agak sedikit shouty, jadi perlu kalian perhatikan, terutama kalau kalian bisa mendengarkan pada volume yang cukup tinggi. Selain itu presentasi instrumennya juga agak di background, jadi agak terkesan mundur, agak terkesan fail sedikit, ya memang kurang pop out dikit dibandingkan vokalnya. Berbicara soal treble di inner monitor satu ini, dia memiliki treble yang agak kalem dengan kesan string yang cukup terpendam dan jauh, agak mendem dikit. Untuk violinnya kurang extend di sini, micro detailnya juga kurang sih, tapi ekstensinya somehow juga so-so aja. Dan nuance-nya yang agak kurang juga di inner monitor satu ini, dan treble not one of my preference mungkin. Selain itu untuk sibilance-nya di sini masih cukup aman ya di inner monitor satu ini. Dan secara keseluruhan tonalitas dari Bluetooth Beats ini kami berikan skor B solid. Tonal yang saya bilang cukup segmented dan main aman sih. Overall warm sounding inner monitor yang bassnya oke, midnya oke, dan treble yang agak terlalu main aman, ya kurang memenuhi kriteria dan selera saya. Bisa saya katakan seperti itu sih. Selain kita bahas teknikalitas dari inner monitor satu ini, presentasi dari inner monitor satu ini ya bisa dikategorikan presentasi yang unik, khas dari sales-sales. Biasanya mereka tuning dengan something yang unik suaranya. Untuk timbernya di inner monitor satu ini somehow bisa saya katakan unik ya. Tapi kalau kalian mungkin bilang ini neutral juga bisa dikatakan demikian. Tapi menurut saya unik sih. Untuk soundstage-nya dari inner monitor satu ini secara wide kurang ya menurut saya. Lalu secara depth juga nggak ada kesan 3D-nya.
dan juga tinggi yang biasa aja. Jadi simply ini monitor satu ini soundstage-nya ya cramped ya, kayak di claustrophobic gitu. Jadi 2D yang biasa banget sih. Untuk detailnya dari monitor satu ini menurut saya so-so aja, bahkan cenderung kurang detail menurut saya. Kalau berbicara soal clarity pun ya biasa banget, juga nggak ada yang spesial sih. Untuk separasi imaging dan positioning, separasi ini dia dapat memisahkan instrumen cukup baik ya, dengan vokal pun cukup baik. Ya bisa dikategorikan oke lah untuk separasinya. Kalau berbicara soal imagingnya, jadi gambarannya itu bagaimana? Kurang kesan layering, jadi agak flat aja gambarannya gitu. Dan juga penempatan atau gambarannya itu middle to back row, jadi agak mundur dikit gambarannya. Dan overall untuk positioningnya, ya penempatan instrumen atau penempatan arah suaranya itu menurut saya nggak terlalu precise banget, nggak spesial banget yang sharp precise gitu, nggak juga sih. Dan kami berikan skor B- untuk teknikalitas dari ini monitor satu ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari ini monitor satu ini. Cons dari ini monitor satu ini yaitu suaranya ini agak segmented. Jadi bukan tipe yang all-rounder, karena sebagian besar orang itu pasti cari ini monitor yang saya mau yang all-rounder yang bisa melibas semua lagu. Ini monitor satu ini bukan untuk kalian. Pro-nya dari ini monitor satu ini overall penampilan fisiknya sangat-sangat oke banget secara desainnya dan saya suka banget. Pro yang kedua yaitu packagingnya lengkap banget untuk kelas harganya. Itu mungkin harus ditiru oleh brand-brand lainnya juga memberikan hal yang sama. Untuk value for money dari ini monitor satu ini di angka 1,3 jutaan kami masukkan pada kategori fair value dan kami berikan skor B solid. Kesimpulan, ada baiknya kalian coba dulu deh ini monitor satu ini karena memang biasanya sales itu agak unik-unik aja permainan suara atau tuningannya. Dan biasanya kalau misalnya kalian seorang veteran gitu yang ya kita bilang cari suara yang balance, cari suara yang lengkap, mungkin akan menghujat ini monitor satu ini sih karena memang agak unik aja dan agak out of the box dan memang sales biasanya agak out of the box sih. Dan ini monitor satu ini memang meramaikan tuningan-tuningan yang unik dan berbeda, jadi kita tidak dicokoki dengan Harman-Harman saja. Karena memang saya agak boring dengan Harman-Harmanis. Tapi apakah Harman jelek? Enggak lah, bagus kok. Mungkin sekian dulu cerita saya mengenai Bluetooth Beats ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar Bluetooth Beats ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.